Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan fungsi dari alat pelindung diri. Nah, jadi seperti yang kita bahas kemarin, alat pelindung diri ini ibaratnya langkah terakhir ya untuk mengurangi resiko, tidak menghilangkan sih, hanya mengurangi saja yang kita tempuh ketika sudah tidak ada lagi cara lain gitu ya, yang lebih baik gitu. Maka alat pelindung diri ini tentu diperlukan juga. Nah, apa saja alat pelindung diri yang umumnya digunakan gitu ya dalam perusahaan? Ada 4 kategori yang umumnya dapat kita ambil gitu ya. Yang pertama adalah pelindung kepala, jadi alat yang bisa melindungi bagian kepala. Terus pelindung mata dan wajah, pelindung badan secara keseluruhan ya, dan anggota badan misalnya tangan kayak sarung tangan gitu ya, terus sepatu itu anggota badan karena tidak melindungi badan secara umum gitu ya. Nah, kita mulai dari pelindung kepala. Nah, pelindung kepala ini bisa kita bagi menjadi empat alat gitu ya. Yang pertama adalah safety helmet, jadi helm safety. Nah, helm ini tentu bisa melindungi dari kejatuhan benda dari atas atau benda yang tajam. Terus juga bahkan juga termasuk bisa melindungi dari sengatan listrik ya. Di beberapa jenis nanti kita jelaskan. Yang kedua, bump cap. Nah, jadi bump cap itu yang lebih ringan ya. Isinya kalau safety helmet itu luarnya plastik tapi dalamnya enggak gitu ya. Ada peredamnya segala macam. Kalau bump cap biasanya cuma plastik saja. Nah, bump cap ini karena lebih sederhana, ini tidak menggantikan safety helmet ya. Jadi bump cap ini hanya menghindari benturan saja. Misalnya ada benturan dari benda-benda yang menonjol gitu ya. Itu kalau benturan-benturan ringan gitu kita bisa pakai bump cap. Tapi kalau di lokasi proyek gitu yang resikonya kejatuhan benda dan sebagainya gitu ya, jatuhan material itu ya nggak boleh pakai bump cap, harus pakai safety helmet. Berikutnya adalah hood. Jadi hood itu yang ada selubungnya itu ya. Ini melindungi eh, kepala secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja pada daerah yang mungkin ada radiasi panas, bahan kimia, percikan api dan lain sebagainya, kita harus pakai hood agar terlindungi secara keseluruhan gitu ya, bagian kepalanya. Yang terakhir adalah hair cap. Jadi hair cap itu hanya melindungi rambut. Nah, ini biasanya kalau di produk-produk makanan atau farmasi gitu ya, karena sebisa mungkin rambut pekerja itu nggak boleh menjadi produk gitu ya, nggak boleh mengkontaminasi produknya, itu dia harus pakai hair cap. Nah, hair cap ini bagus karena selain bisa mencegah rambut jatuh, juga melindungi rambut dari debu, dari kotoran dan lain sebagainya. Ya, lebih rapi lah. Nah, kita kembali ke safety helmet. Jadi safety helmet ini secara umum bisa kita bagi menjadi 3 jenis ya. Ada yang kelasnya general, ada yang electrical, ada yang konduktif. Yang paling murah tentu yang kelas C gitu ya, yang konduktif karena dia hanya melindungi dari kejatuhan benda saja gitu ya, atau dari tekanan. Bahaya elektrik itu tidak ada. Kalau yang general itu melindungi dari elektrik tapi hanya sampai arus listrik tegangannya 2200 volt. Kalau yang betul-betul tegangan tinggi kita harus pakai yang kelas electrical. Jadi, nah, makanya menggunakan safety helmet ini ya harus sesuai dengan keperluan gitu ya. Kalau Anda kerja di lokasi yang kemungkinan ada arus listrik, nggak bisa pakai yang safety helmet biasa, yang tipe konduktif itu nggak bisa. Itu yang nggak melindungi Anda. Ya. Oke, berikutnya safety helmet juga diklasifikasikan berdasarkan warnanya. Jadi karena ini umum digunakan di proyek gitu ya. Nah, kan proyek banyak orang, tempatnya luas, nyari agak susah gitu ya. Jadi
warna juga menentukan gitu ya. Yang pertama warna putih itu untuk manajer, pengawas, insinyur atau engineer dan mandor. Jadi untuk pimpinan lah yang warna putih. Jadi kalau ada yang di proyek itu pakai safety helmet warna putih itu pimpinan pimpinan yang ada di lokasi itu gitu ya. Penanggung jawabnya lah. Kalau yang biru itu bisa site supervisor, electrical, orang yang menangani electrical atau kontraktor. Kalau yang kuning itu subkon atau pekerja umum. Yang hijau pengawas lingkungan. Yang pink itu pekerja baru yang masih masa percobaan gitu ya, baru datang, masih masa pelatihan atau pekerja magang. Jadi yang pakai pink itu pasti bukan orang yang sudah ahli ya istilahnya gitu. Yang pakai oranye adalah tamu. Jadi kalau ada orang datang proyek pakai tamu, Anda pakaikan yang oranye gitu ya. Yang terakhir kalau untuk safety officer atau penanggung jawab bagian safety itu akan pakai warna merah. Ya, jadi paling mudah dicari gitu ya. Itu yang merah itu yang penanggung jawab safety-nya. Gitu. Jadi ya nanti tentu di proyek atau di perusahaan itu pasti yang banyak yang pakai kuning gitu ya karena pekerjaannya. Yang lain itu jumlahnya nggak banyak. Berikutnya adalah eh, lindung mata. Gitu. Kalau tadi kepala, ini yang melindungi mata. Nah, melindungi mata ini yang pertama ada safety spectacle. Ini yang mirip kacamata biasa itu. Kacamata cuma ada tepinya ya. Nah, jadi ini melindungi mata, misalnya dari percikan atau dari radiasi gitu. Radiasi yang biasa tentu. Tapi ya nggak melindungi dari debu atau asap itu ya nggak bisa karena kan cuma makainya biasa saja. Yang kedua safety Google ini lebih bagus karena dia nempel ke mata itu, dierat kayak kayak apa ya kayak kacamata renang gitu ya. Nah, karena nempel ke mata ya asap, debu nggak mudah masuk, jadi lebih terlindungi. Terus yang ketiga adalah face shield. Face shield ini penutup muka gini ya, jadi untuk melindungi muka gini. Tapi face shield memang karena tidak ngepres gitu ya, tidak ketat ya dia nggak bisa banyak melindungi gitu ya. Dari radiasi juga dia rendah perlindungannya. Makanya sebisa mungkin biasanya face shield ini kita padu padankan atau kita combine gitu ya dengan safety spectacle atau safety Google. Nah, yang terakhir adalah welding helmet. Nah, ini khusus untuk orang yang las gitu ya. Jadi orang las itu biasanya pakai yang aman. Kalau kalau yang minimal sih memang pakai itu ya, pakai kacamata las itu gitu ya. Tapi itu kan cuma dari radiasi aja. Kalau yang aman pakai welding helmet. Nah, sehingga terlindungi penuh itu dari asap, dari debu, dari percikan, dari percikan api juga gitu. Jadi kalau Anda ngelas yang bagus tentu pakai welding helmet ya. Karena kalau pakai kacamata saja itu cuma radiasinya yang aman itu ya. Matanya saja tapi muka-muka enggak gitu ya. Terus asap juga masih masuk gitu ya. Yang berikutnya adalah pelindung telinga. Secara umum ada dua sebenarnya, ada earplug dan juga earmuff. Earplug ini yang guntuan biasa itu yang kita pasang gitu ya, pakai jari biasanya. Kalau earmuff yang kayak penutup ini gitu ya. Earplug ini hanya bisa mengurangi tingkat kebisingan itu 10 sampai 15 desibel. Sedangkan earmuff itu 30 sampai 40 desibel gitu ya. Sehingga kalau memang tingkat kebisingannya tinggi, kita harus pakai earmuff. Tapi kalau tingkat kebisingannya rendah, kita boleh pakai earplug. Nah, earmuff sendiri itu ada tiga jenis gitu ya. Ada yang headband yang dipasang di atas kepala seperti ini. Ada yang cap mounted. Kalau ini kalau kita combine dengan helm atau kita combine dengan bum cap atau yang lainnya, penutup kepala tadi, pelindung kepala, itu kita pakai cap mounted. Atau kita bisa juga pakai neckband. Neckband kalau nggak mau kita cantolkan di helmnya ya, tapi misalnya kita pakai welding helm, apa pakai face shield tadi itu ya.
Itu kan nggak mungkin kita cantolkan. Jadi itu adanya di apa kunciannya ada di leher gitu. Makanya nyebutnya neckband. Oke. Selanjutnya adalah masker. Nah, kan masker ini Anda tentu sangat kenal ya. Jadi melindungi bagian pernafasan gitu. Nah, biasanya kita nggak mungkin cuma pakai masker saja. Biasanya kita combine dengan banyak ya. Pakai safety Google atau pakai helm dan lain sebagainya. Masker ada 4 secara umum. Yang pertama ada masker fiber, masker kain kita nyebutnya itu ya. Nah, itu yang biasa, yang umum dipakai orang di rumah sakit juga banyak itu ya yang pakai itu. Masa COVID ini kalau sekarang kan sudah banyak yang pakai masker kain ya. Yang kedua masker kertas ini yang lebih bagus karena bentuknya bisa dibentuk lebih baik ya, bisa menutup dengan erat dan beberapa jenis masker kertas seperti yang N95, N100 itu juga bisa memfilter virus gitu ya. Nah ini eh, lebih proteksinya lebih bagus. Yang ketiga adalah masker kimia. Nah ini biasanya bahannya dari plastik atau rubber gitu ya. Nah dia ada filter di depannya sini. Nah ini di sini filternya bisa filter tunggal, bisa filter ganda, sehingga penyaringan udara yang masuk bisa lebih baik. Ini untuk apa? Biasanya untuk filter itu untuk menyaring bahan kimia, terus apa kayak asap-asap gitu ya. Terus juga apa istilahnya juga menyaring virus, bakteri gitu dengan lebih baik. Nah, biasanya masker kimia ini banyak digunakan juga untuk pemadam kebakaran juga gitu ya. Karena kan sulit untuk dia bisa menyaring lebih baik. Yang terakhir adalah respirator. Respirator biasanya ini versi lebih baiknya dari masker kimia ya. Kenapa? Karena di samping sini itu ada apa ya? Ada filter. Jadi filternya double gitu ya di kanan kiri yang bisa menyaring asap, bahan kimia dan virus bakteri dengan lebih baik gitu ya. Jadi pemadam kebakaran kadang juga pakai ini. Jadi ini versi mahalnya dari masker kimia gitu ya. Nah, jadi kalau pakai itu Anda bisa nerobos asap yang tebal gitu ya. Nah, berikutnya adalah pelindung badan. Pelindung badan secara umum kita bagi 3 ya. Yang pertama pakai wearpack. Wearpack itu yang melindungi badan secara keseluruhan dari leher sampai kaki gitu ya. Itu biasanya nutup secara penuh. Nah, tentu wearpack ini macam-macam ya bahannya, tergantung kebutuhan. Ada yang mulai dari katun, ada juga yang khusus gitu ya, yang bisa tahan api misalnya. Itu juga ada. Jadi tergantung kebutuhannya. Terus yang kedua ada apron. Kalau apron itu hanya melindungi bagian depan saja ya, tidak melindungi keseluruhan. Jadi kalau memang areanya itu yang dilindungi nggak butuh semua, hanya terbatas karena posisi depan saja, yaitu bisa pakai apron cukup itu. Tentu bisa dikombin dengan helm, dengan face dengan pelindung mata, pelindung telinga dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah rompi. Nah, kalau rompi ini umumnya hanya untuk pembantu ya. Jadi kalau tempat kerjanya itu gelap, cenderung gelap gitu ya. Itu biasanya orang disarankan pakai rompi agar terlihat gitu ya. Karena rompi ini punya garis-garis kuning ini. Itu spotlight yang dia akan menyala ketika di tempat yang gelap. Sehingga resiko tertabrak atau terkena kecelakaan di tempat yang gelap itu bisa diminimalkan. Itu makanya pakai rompi. Bareback juga punya sih gini-gini itu ya, spotlightnya itu ya. Tapi kan kalau cuma hanya untuk kelihatan gitu ya, nggak butuh perlindungan secara menyeluruh ya, pakai rompi aja kan cukup, lebih murah gitu ya. Berikutnya adalah pelindung tangan. Nah, pelindung tangan itu kita pakainya hand glove atau sarung tangan. Ada banyak eh, macamnya tergantung materialnya. Yang pertama ada katun, cotton glove, sarung tangan katun yang kain itu ya. Jadi ini hanya melindungi goresan atau tekanan yang ringan saja dari kecelakaan ringan itu. Ya karena kan namanya kain ya kalau kena yang tajam cuma sedikit ya nggak tembus. Tapi kalau tajam sekali ya masalah juga tetap.
Atau bisa leather glove, ini tingkatannya lebih bagus dari katun. Terus ada rubber, ini lebih bagus lagi untuk melindungi goresan, karena ini nggak tembus gitu ya. Terus juga kalau rubber glove kelebihannya bisa melindungi dari bahan kimia, karena bahan kimia nggak bisa masuk. Kalau katun sama leather kan masih bisa basah ya, bisa tembus cairan. Kalau rubber glove tidak tembus cairannya. Yang terakhir adalah electrical glove, itu semacam rubber glove tapi yang bisa menghambat atau mencegah arus listrik masuk. Di spesial lah ya, isolator spesial pakainya. Nah, yang terakhir adalah pelindung kaki atau yang kita kenal dengan safety shoes gitu ya. Nah, safety shoes itu penting gitu ya. Karena kalau kita kerja di tempat-tempat yang rawan jatuh, terpleset atau rawan terkena kejatuhan benda gitu ya kakinya itu. Itu kita harus pakai safety shoes gitu. Nah, kenapa safety shoes itu pertama punya fitur anti licin bagian bawahnya sini. Sehingga kalau jalan di tempat licin dia juga bagus gitu ya. Terus yang kedua di sini ada besi gitu ya, ada logam di sini yang melindungi kaki dari kejatuhan atau benturan. Terus dia juga dilapisi oleh karet yang tahan listrik gitu. Jadi tidak, walaupun ada logam di dalamnya, tapi karena ada isolator di atasnya, sehingga listrik juga nggak masuk gitu ya. Nah, tentu safety shoes itu banyak macamnya, harganya juga macam-macam. Anda sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Makin bagus, ya makin mahal biasanya gitu. Tapi ya kalau memang Anda bekerja di daerah yang membutuhkan perlindungan yang maksimum, ya Anda harus pilih yang paling bagus gitu ya. Yang fiturnya paling banyak. Nah, safety shoes ada yang melindungi agak tinggi ya, melindungi sampai di atas mata kaki. Kalau yang ini yang agak rendah, jadi hanya sampai mata kaki saja. Ya tergantung gitu ya, tergantung kebutuhan juga sekali lagi gitu ya. Mau pakai yang mana. Jadi kalau kebutuhan yang di area proyek biasanya yang resikonya tinggi itu pakai yang seperti ini, yang melindungi sampai di atas mata kaki. Tapi kalau yang nggak terlalu butuh, misalnya untuk di kantor atau sekedar di lab yang resikonya lebih rendah, Anda bisa pakai yang tidak terlalu tinggi, gitu ya lehernya, gitu ya. Pakai yang lehernya rendah juga nggak ada masalah. Oke, seperti itu materi kita kali ini tentang alat pelindung diri ini. Semoga dengan begini Anda mengenal jenis-jenis alat pelindung diri dan fungsinya, gitu ya. Sehingga dapat memilih dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Nah, jadi kalau kemarin Anda waktu menentukan job safety analysis itu rekomendasinya pakai APD, ya Anda bisa menentukan APD apa yang cocok gitu ya. Nah, oke seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.